Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Mustaho Channel. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan share, berbagi untuk ringkasan materi chapter 5 kelas 9 semester 1. Jadi di chapter ini ada 3 sub materi ya, yaitu present continuous, past continuous, dan future continuous. Nama lain dari continuous juga bisa disebut progressive ya, present progressive tense ya. Jadi 3 sub materi ini akan saya jadikan satu ya, dalam satu kesatuan ya. Sebetulnya materi ini itu sama-sama continuous ya, progressive ya, sedang berlangsung atau sedang melakukan suatu tindakan ya. Namun perbedaannya terletak pada masa sekarang present, masa lampau, dan masa yang akan datang. Baik, akan kita bahas lebih lanjut. Oke, we go to the next page. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tujuan daripada pembelajaran di chapter ini adalah yang pertama, para siswa ya, peserta didik itu dapat mengidentifikasi social function atau tujuan sosial, kemudian struktur ya, structure dari kalimat present continuous, past continuous, and future continuous tense ya. Oke, yang kedua tentunya untuk tujuan komunikatif, yaitu memberi peserta didik dapat memberi dan meminta informasi terkait suatu keadaan atau kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini present, waktu lampau past, dan waktu yang akan datang atau future ya. Oke. Baik, akan kita pelajari sub materi yang pertama, yaitu present continuous tense ya. Apa itu present continuous tense? Yaitu suatu bentuk waktu kata kerja ya, aturan struktur kalimat ya, yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan saat ini juga ya. Coba perhatikan, ini ada gambar skema past, present, future. Jadi posisinya ada di sini ya, present ya, sudah sedang dilakukan ini dan masih dilakukan ini proses ya. Oke, next. Oke, ini ada rumus atau pola atau pattern ya untuk kalimat positif ya. Ini jadi ada 3 jenis kalimat ya, kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau tanya ya, kalimat tanya. Baik, untuk kalimat positif itu rumusnya adalah subject plus be ya. Be di sini untuk present continuous adalah am, is, are, kemudian ditambah dengan verb ing, kata kerja yang ditambah ing gerund ya. Kalimat negatif itu sama dengan positif, cuma ditambahi ini ada not, artinya ingkarannya atau negatifnya ya. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu biasanya to be itu diletakkan di depan ya, selanjutnya diikuti subject plus verb ing ya. Sebetulnya ini masih ada lagi ya, karena saya di sini ingin menjelaskan secara simpel saja, tidak usah terlalu banyak tambahan-tambahan yang membuat kita pusing ya. Sebetulnya ini plus objek atau complement ya, namun saya buat rumusnya simpel saja seperti ini ya. Intinya ya, untuk subjek itu terdiri dari I, he, she, it, kemudian you, they, we ya. Untuk subjek I, ingat to be nya pakai am. Selanjutnya he, she, it itu is ya. Kemudian yang terakhir you, they, we itu pakai are. Jangan sampai salah ya untuk pasangan to be tiap subjek.
Adapun keterangan waktu, adverb of time yang biasa digunakan, misalkan ini now, right now, at the moment, today, dan seterusnya. Sekarang ya, sekarang juga, saat ini ya, hari ini, dan lain-lain. Ini adalah ciri keterangan waktu ya. Oke, kita lanjut ke examples, contoh. Ini contohnya variatif ya, dari 1 sampai 6 ada kalimat positif, negatif, dan interrogative ya, dengan simbol yang ada ini ya. Mother is cooking fish now ya, ibu sedang memasak ikan sekarang. Mother itu sebagai subjek, is sebagai to be, cooking itu sebagai verb ing ya, gerund, kemudian fish itu sebagai objek atau complement, kemudian now itu kata keterangan yang digunakan ya. Ada kata now, kemudian ada to be, is, berarti ini kalimat present continuous ya. Untuk negatifnya itu tambahin not saja ya. Ibu sedang tidak ya, atau tidak sedang memasak ikan sekarang. Kemudian untuk pertanyaan tinggal diletakkan saja to be-nya di depan kalimat ya. Maka ini berarti apakah ya. Apakah di sini bukan apakah 5W1H, kalimat tanya, kata tanya, enggak. Tapi ini adalah yes no question ya. Yang jawabnya mesti ya atau tidak. Is mother cooking fish now? Yes she is. No she is not. Perhatikan ya, ini kata gantinya she ya, menggantikan mother ketika kita menjawab short answer. Ini ya, short answernya untuk negatif tambahin not ya. Baik, we go to number 2. Rudy and Ani are playing badminton at the moment. Rudy dan Ani sedang bermain bulu tangkis saat ini ya. Negatifnya tambahin not saja. Rudy and Ani are not playing badminton at the moment. Kemudian kalimat tanya ya, are Rudy and Ani playing badminton at the moment? Sebetulnya ini bisa diganti they juga bisa ya, tidak kita ulangi lagi. Ini bisa diganti they are not playing badminton at the moment. Kemudian untuk kalimat tanyanya, are they playing badminton at the moment? Yes they are, no they are not. Ingat ya, ini ya pakai are. Kalau ini jawabannya tidak ada negatifnya, no they are not. Baik, ini untuk tipe contoh yang lainnya ya, menggunakan ini kata tanya ini ya. What are you doing right now? Apa yang sedang kamu lakukan saat ini? Ini bukan kalimat tanya yes no question ya, ini merupakan information question. Jadi kalimat tanya menggunakan kata tanya what ya, menanyakan suatu aktivitas atau sesuatu ya, berarti dijelaskan aktivitasnya sedang apa ya saat ini sekarang. I am writing a letter, saya sedang menulis surat ya, pakai am ya karena subjeknya I. Kemudian untuk contoh yang lain, what is the cat doing? Apa yang sedang dilakukan kucing itu ya. Kucing bisa diganti it ya, tapi terkadang he atau she ya, seperti gender manusia ya, kadang bisa dipakai untuk binatang. It is eating some fish ya, kucing itu sedang makan ikan. Next example, kemudian number 5, what is Sinta drinking now? Apa yang sedang diminum Sinta? She is drinking a glass of iced tea. Dia sedang minum segelas es teh. Kemudian number 6, where is Donny going? Ya, mau kemana Donny pergi ya? He is going to Batang. Dia sedang mau pergi ke Batang. Dia akan pergi ke Batang. Baik, itu adalah contoh present continuous tense. Kita lanjutkan yang ada pictures atau gambarnya. Contoh kalimat present continuous dengan gambar. Oke, perhatikan ini gambar yang pertama ya. Oke, kira-kira siswa itu sedang apa ini ya? Oke, the student is writing a letter. Siswa itu sedang menulis sebuah surat. Contoh yang kedua. Ada Bapak.
ada seorang anak ya, namanya David, sedang nonton TV. David is watching television. David sedang menonton televisi. Kemudian berikutnya, look at the picture. Ada a cat. The cat is eating a fish. The cat is eating fish. Ada kucing ya, sedang makan ikan, seekor ikan. Okay, the last picture. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan ya? Alright, Zahra and Anissa are playing basketball. Zahra dan Anissa sedang bermain bola basket. Alright, kita lanjut ke submateri berikutnya adalah past continuous tense ya. Apa itu past continuous tense? Yaitu suatu bentuk waktu kata kerja, pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi di masa lampau. Oke, kita perhatikan ada past, ada present, ada future. Jadi posisinya itu di sini ya, ini ya. Kalau ini present berarti sini past, sudah terjadi ya. Ini hanya menerangkan aktivitas yang sedang berlangsung saja ya. Namun waktunya adalah di masa lampau. Ini ada contoh, she was walking on the street ya. Dia sedang berjalan di jalanan ya. Tapi kan sudah lewat ya. Menceritakan kejadian yang sudah lewat ya. Dia sedang apa gitu di masa lampau. Alright, the next page. Rumus atau pola atau pattern yang digunakan adalah masih sama seperti tadi yang present continuous, cuma bedanya itu di be-nya, to be ya, menggunakan was, were ya. Jadi rumus yang kalimat positif itu subject plus be, be-nya menggunakan was, were, kemudian plus verb ing ya. Kemudian untuk negatif cukup ditambahin not saja, artinya ini negatifnya, ingkarannya. Kemudian kalimat tanya interrogatif itu to be, was, were itu diletakkan di depan kalimat, diikuti subjek, kemudian ditambah kata kerja plus ing. Baik, untuk subjek I, he, she, it itu menggunakan to be, was. Kemudian untuk you, they, we menggunakan were. Untuk kata keterangan waktu, adverb of time yang biasa digunakan itu lampau ya. Yesterday, kemarin, last night, tadi malam, an hour ago, 1 jam yang lalu, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, dan lain-lain ya. Oke, kita ke examples, contoh supaya kita lebih paham. Baik, untuk contoh pertama ini ya, ada kalimat positif, negatif, dan interrogative. Kita kupas ya satu-satu. Sidki was playing badminton at 8 PM last night. Sidki sedang bermain bulu tangkis pada jam 8 malam ya. Tadi malam ya, jam 8 tadi malam. Untuk negatifnya, Sidki was not playing badminton at 8 PM last night. Sidki sedang tidak bermain bulu tangkis pada jam 8 tadi malam. Untuk bentuk pertanyaannya itu ini ya, to be ini cukup diletakkan di depan. Mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Harusnya ini gini ya, was Sidki cooking fish now ya. Mohon maaf, ini ada salah ketik ya. Yes, he was kalau jawabannya ya, kalau tidak no, he was not ya. Sekali lagi saya ulangi, was Sidki playing badminton at 8 PM last night? Apakah Sidki sedang bermain bulu tangkis pada jam 8 tadi malam? Ya. Kalau tidak ini ya, no ya, no he was not. Mohon maaf, ini sekali lagi. Untuk contoh yang kedua, Rani was sleeping when his father knocked the door. Rani sedang tidur ketika ayahnya mengetuk pintu. Ini ada dua aktivitas ya. Yang satu itu
past continuous, yang satunya adalah past tense ya. Kemudian bentuk negatifnya, Rani was not sleeping, Rani sedang tidak tidur, when his father knocked the door, saat ayahnya mengetuk pintu. Untuk kalimat tanya, to be diletakkan di depannya. Kita menggunakan yang pola past continuous ya, pakai was. Was Rani atau was she sleeping when his father knocked the door? Apakah Rani sedang tidur ketika ayahnya mengetuk pintu? Kalau jawabannya ya, yes, she was. Kalau tidak, no, she was not. Oke, ini adalah contoh dengan menggunakan kata sambung conjunction when ya. Kemudian yang contoh yang ketiga, kita menggunakan while ya. Biasanya di belakang while itu diikuti past continuous ya. Kalau di sini itu menggunakan past continuous semua, tapi untuk when salah satu itu past tense ya. Past tense biasanya setelah when ya. Kemudian untuk contoh tiga ya, Rere and Samsul were watering the flowers while their mother was cooking in the kitchen. Rere dan Samsul sedang menyirami bunga-bunga itu ya. Kemudian ya, atau saat ketika itu juga ibunya sedang memasak di dapur. Untuk bentuk negatifnya cukup tambahin not saja. Ya, were not ini ya. Rere and Samsul were not watering the flowers while their mother was cooking in the kitchen. Ini tambahin not juga bisa, enggak apa-apa. Kita fokus ke kalimat pertama ya. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau tanyanya, were diletakkan di depan untuk membuat kalimat tanya yang berarti apakah ya. Were Rere and Samsul watering the flowers while their mother was cooking in the kitchen? Yes, they were. Jika iya jawabannya, kalau tidak, no, they were not. Ini berarti apakah Rere dan Samsul sedang menyirami bunga-bunga itu saat ibunya sedang memasak di dapur? Iya. Kalau ini tidak ya. Oke, itu untuk contoh dari past continuous. Alright, yang terakhir submateri berikutnya adalah future continuous tense. What is it? What is future continuous tense? Apa itu future continuous tense? Oke, future continuous tense yaitu suatu bentuk kata kerja atau pola kalimat ya, bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi di waktu yang akan datang ya, rencana ya. Baik, coba perhatikan, ini ada gambar skemanya, ini past, ini present ya, ini future. Jadi ini ya, akan datang, ini ya, akan datang ya. Jadi ini adalah program ya. Misalkan ya, sebulan lagi saya akan sedang mengikuti proses wisuda. Nah, ini adalah contoh yang menunjukkan future continuous tense, sedang melakukan tapi di masa yang akan datang. Alright. Rumus atau pola atau patternnya adalah ini untuk kalimat positif itu subject plus will shall sama ya, ini ya, plus be kemudian plus verb ing ya, gerundnya. Kemudian untuk negatifnya subject plus will shall plus not plus be plus verb ing. Untuk kalimat interrogative itu will atau shall diletakkan di depan, diikuti subject, kemudian be dan diikuti verb ing ya. Ini will itu bisa dipakai untuk semua subjek, sedangkan shall itu untuk I dan we saja ya. Intinya sedang melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Adapun kata keterangan waktu yang digunakan adverb of time, tonight, tomorrow, nanti malam, besok, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, by the end of this month, menjelang akhir bulan ini, etc. dan lain sebagainya. Baik, supaya lebih paham kita ke contoh ya, examples kalimat ya, contoh kalimatnya. Contoh 1, Renita will be teaching English at 8 AM tomorrow ya. Renita sedang
akan sedang mengajar ya, maksudnya ya sedang mengajar ya, bahasa Inggris pada jam 8 pagi besok ya. Renita sedang mengajar bahasa Inggris jam 8 pagi besok ya. Bisa diartikan juga ini kalau untuk translate yang apa adanya, berarti Renita akan sedang mengajar bahasa Inggris jam 8 pagi besok ya. Tapi terlalu kaku kedengarannya, kita artikan saja Renita sedang mengajar bahasa Inggris pada pukul 8 pagi besok ya. Untuk negatifnya setelah will tambah not ya. Renita will not be teaching English at 8 AM tomorrow. Renita tidak sedang mengajar bahasa Inggris pada pukul 8 pagi besok. Adapun untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will cukup diletakkan di depan. Will Renita be teaching English at 8 AM tomorrow? Akankah ya, apakah Renita sedang mengajar bahasa Inggris pada pukul 8 pagi besok? Yes, she will. Kalau jawabannya ya, iya. Kalau tidak, no, she will not. Enggak ya, ada tambahan not-nya. Kemudian untuk contoh kedua, I shall be watching a football match in the evening. Saya akan sedang menonton pertandingan sepak bola nanti malam ya, di malam hari. Untuk negatifnya, I shall not be watching a football match in the evening. Kemudian kalimat tanyanya, will-nya ini kenapa pakai will ya? Karena yang bertanya itu kan orang lain, mestinya nanti dijawab oleh saya. Ini dari I berubah jadi you ya. Will you be watching a football match in the evening? Kalau mau membuat will I be teaching a football match in the evening juga bisa ya. Karena ini nanti jawabannya I, makanya ini menggunakan you ya. I berubah jadi you. Will you be watching a football match in the evening? Apakah Anda atau kamu sedang menonton pertandingan sepak bola nanti malam? Ya, kalau jawabannya positif ya. Kalau jawabannya negatif, no, I will not ya. Kalau jawabannya tidak atau I shall not. Kemudian ini ada variasi contoh yang lain. Contoh 3, what will you be doing at 8 PM tomorrow? Apa yang akan sedang kamu lakukan pada pukul 4 sore besok? I will be playing badminton with my friends. Saya sedang bermain bulu tangkis dengan teman saya besok ya, tomorrow. Alright, semoga paham ya untuk penjelasan itu. Oke, it's time to do the exercise. Kita latihan soal ya. Rewrite the sentences into correct forms ya. Tulis ulang kalimat menjadi bentuk yang benar. Coba perhatikan ini yang di dalam kurung ini, kita kembangkan sesuai dengan tenses yang ada ya. Ini apa kira-kira ini tensesnya ya? Present, past atau future continuous. Ciri-cirinya ini menggunakan came, kata kerja kedua ya, berarti ini past continuous ya. Jawabannya berarti Sidki was watching a television when his father came. Sidki sedang menonton TV ketika ayahnya pulang atau datang. Ini adalah past continuous. Kemudian nomor 2, coba ciri-cirinya ada right now, berarti present continuous. Anissa is cooking some fish right now. Anissa sedang memasak beberapa ikan saat ini ya, sekarang ya. Kemudian yang ketiga itu ada ciri-cirinya ini ya, by the end of this month ya, menjelang akhir bulan ini, berarti ini future continuous ya, belum dilakukan ya, ini akan datang ya. Jadi jawabannya adalah I will be celebrating a graduation party by the end of this month ya. Saya akan merayakan pesta kelulusan ya, saya akan sedang merayakan pesta kelulusan menjelang akhir bulan ini. Kemudian yang terakhir ada tonight at 8 PM, berarti ini juga future continuous. Jadi jawabannya adalah Dea and Hani will be playing badminton tonight at 8 PM. Ya, gampang ya. Kalau ada soal semacam ini silahkan dikembangkan menjadi tenses yang sesuai. Demikian dari saya, terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe to this channel ya, karena
penulis akan selalu update konten video ya di channel ini, juga di blog penulis. Jangan lupa ya, ini kemudian nomor WA saya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya penulis mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.